Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang manusia terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan ucapan ini keluar dari mulut para sahabat, bukan mulut Nabi ya, mulut para sahabat. Khairun nas ba'da nabiyihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ucapan ini sampai ke telinga Nabi SAW, dan Nabi diam. Jika ucapan ini salah, tentu Nabi tidak diam. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Nabi diam terhadap kesalahan. Ketika beliau diam, padahal beliau tahu bahwa itu adalah salah, maka dosa besar beliau dan tidak mungkin dilakukan oleh beliau. Maka dengan diamnya beliau mendengar kalimat tadi, maka kalimat tadi pasti benar. Ya. Kemudian Ali, sudah kita bahas. Kemudian Tulha, kemudian Zubair, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pun sudah kita bahas. Dan Ahlus Sunnah membahas, karena sangat menghargai ilmu. Siapa yang alim, siapa yang lebih alim, siapa yang mulia, siapa yang lebih mulia, dibahas oleh Ahlus Sunnah. Ya. Karena menyamakan yang berbeda adalah zalim. Jadi beda nih. Seperti Abu Bakar dan Umar tentu tidak sama persis, ada perbedaan. Umar mulia, Abu Bakar lebih mulia. Umar bertakwa, Abu Bakar lebih bertakwa. Umar berilmu, Abu Bakar lebih berilmu. Tiba-tiba ada orang mengatakan Abu Bakar dan Umar sama persis dalam semua keadaan. Keilmuannya, keimanannya, ketakwaannya, kemuliaannya. Maka ucapan ini adalah zalim. Karena Abu Bakar dan Umar tidak sama persis. Ya. Atau sebaliknya, seperti Rafidah. Apa? Membedakan yang sama. Membedakan yang sama. Sama dibedakan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama-sama beriman, sama-sama sahabat, sama-sama dijamin masuk surga, sama-sama sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Rafidah menyanjung Ali, memuja Ali, memuliakan Ali, bahkan mengkultuskan Ali, tetapi menjelek-jelekkan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan mengkafirkan, bahkan menyebut sebagai sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy.
Abu Bakar dan Umar katanya dua berhala Quraisy. Padahal sama-sama baik, sama-sama mulia, sama-sama sahabat, sama-sama bertakwa, sama-sama dijamin surga, sama-sama dijamin ampun. Yang satu dimuliakan, yang satu dijatuhkan. Ini pun zalim. Maka yang benar, yang hak adalah apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Yang sama disamakan, yang tidak sama jangan disamakan. Dan tentu ini butuh ilmu. Nah, ini salah satunya. Maka siapa Ali bin Abi Thalib dibahas. Siapa Thulhah bin Ubaidillah dibahas. Siapa Zubair bin Awam dibahas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas dibahas. Dan Sa'id bin Zubair, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, sepertinya sudah kita bahas. Kita sampai Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan 10 orang ini beliau katakan kulluhum yasluhu lil khilafah. Utsman tapi Sa'ad bin Abi Waqqas enggak masalah. Ya. Karena sama-sama mulia, sama-sama berilmu, sama-sama dijamin masuk surga. Ya. Adapun hari ini berbeda. Ya. Ada orang-orang yang berhak menjadi pemimpin, ada yang tidak berhak. Dan hari ini akhir zaman, yang pantas tidak jadi, yang nggak pantas malah jadi. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara demokrasi. Gara-gara demokrasi. Karena demokrasi itu menyerahkan keputusan kepada orang-orang bodoh, orang-orang awam. Mayoritas orang itu pintar apa bodoh sih? Mayoritas orang bodoh. Kita akui. Ya bangsa kita, ya kita lihat bangsa kita lah ya, bangsa Indonesia. Mayoritas sarjana apa bukan sarjana? Bukan kan? Mayoritas S2, S3 apa lulus SMA, SMP? Jawabnya SMA, SMP. Mayoritasnya seperti itu. Mayoritasnya IQ-nya di atas rata-rata apa rata-rata atau di bawahnya? Iya, kita semua tahu. Nah, orang-orang yang mayoritas seperti itu, yang jahil, yang di bawah rata-rata, yang bukan sarjana, diserai keputusan. Silahkan mau milih siapa, silahkan mau nunjuk siapa. Gimana gak hancur? Gimana tidak menimbulkan sesuatu yang buruk? Diserahkan kepada mayoritas ya. Nah, cuman karena terus ya diteriakkan terus demokrasi, 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 akhirnya dianggaplah benar. Nah, salah satu untuk mengkampanyekan kebohongan kan begitu. Prinsip Yahudi. Masih ingat prinsip Yahudi? Ikzib, 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 tusaddaq. Bohonglah, 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 bohonglah terus. Nanti lama-lama orang percaya. Ini prinsip Yahudi. Ketika Yahudi membuat kebohongan, fitnah bahwa Nabi Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Ya, Nabi Musa itu tidak seperti Nabi Sulaiman, tidak seperti Nabi Yusuf. Ya, terkenal, maksudnya di zamannya ya, kaya raya, raja, itu Nabi Sulaiman, itu Nabi Daud, Nabi Yusuf. Nabi Isa tidak. Ya, tidak punya kekuasaan dan tidak kaya raya.
bahkan hidupnya habis waktunya untuk berlindung, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain bersama ibunya. Maka ketika muncul kebohongan oleh orang-orang Yahudi bahwa Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi, nggak ada yang percaya. Tapi kebohongan itu terus diulang, terus diulang, terus diulang, terus diulang. Akhirnya orang-orang percaya bahwa Nabi Isa dan ibunya katanya mau merebut tahta Romawi. Dan berakhir dengan apa yang antum tahu. Pasukan Romawi dikerahkan untuk mencari, membunuh Nabi Isa. Dan terjadilah apa yang terjadi di sebuah bangunan tua itu. Beliau diangkat oleh Allah dan seterusnya. Ya. Ini terulang lagi di zaman Nabi SAW. Ketika Aisyah berdua dengan Sofwan di malam yang gelap gulita, ceritanya panjang antum tahu ya. Aisyah ikut pasukan bersama Nabi SAW. Kemudian tengah malam Aisyah buang hajat. Maka buang hajat agak jauh. Ketika Rasulullah bersama pasukan istirahat buang hajat, kemudian mungkin agak lama balik lagi ke situ, ternyata Rasulullah dan seluruh pasukan sudah berangkat, mengira bahwa Aisyah sudah masuk di tandu itu. Aisyah badannya langsing, enteng, barangkali tidak terasa ada Aisyah atau tidak. Sementara tandunya sendiri kan berat. Gitu. Ketika Aisyah sampai ke tempat tersebut, Aisyah melihat Rasul dan para sahabat sudah meninggalkan tempat itu. Aisyah duduk di situ. Pikir Aisyah paling nanti akan balik lagi, paling nanti akan kembali lagi, nggak mungkin ditinggal kan. Akhirnya akan tahu. Nggak lama datang Sofwan bin Al-Mu'attal, terlambat. Ya. Satu-satunya kalimat yang keluar dari Sofwan adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu ini musibah. Seorang wanita, istri Nabi, termasuk dari ummahatul mukminin, sendirian di tengah padang pasir di malam yang gelap gulita. Maka Sofwan mempersilahkan Aisyah untuk menaiki untanya. Lalu Sofwan menuntun unta itu dari depan dan berjalan agak cepat agar cepat-cepat menyusul pasukan. Ketika menyusul pasukan, ya sudah, Aisyah cerita gini-gini udah selesai, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, orang-orang munafik Yahudi mengorek-ngorek peristiwa ini, membikin fitnah. Laki perempuan masih muda di malam yang gelap gulita berduaan, tidak mungkin tidak ada apa-apanya, nggak mungkin nggak ngapa-ngapain, ya, membikin fitnah. Ketika ini dibikin kebohongan ini, nggak ada yang percaya. Aisyah, pilihan Nabi SAW, 3 kali berturut-turut Nabi bermimpi melihat kelambu, ya. Nabi diperintahkan untuk membuka kelambu itu, tirai itu. Ketika dibuka adalah Aisyah.
Itu 3 kali kira-kira Nabi faham bahwa ini wahyu dari Allah. Beliau disuruh menikahi Aisyah. Artinya tidak mungkin salah pilih lah. Kalau Aisyah sampai berzina, tentu beliau salah pilih. Ya. Diulang-ulang kebohongan ini. Terus diulang-ulang kebohongan ini. Jangankan para sahabat, Nabi saja goyah. Karena wahyu belum turun. Tahu goyah dari mana? Beliau memerintahkan Aisyah untuk pulang ke rumah orang tuanya, Abu Bakar. Ya. Sampai keluar ucapan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Aisyah, Allah Maha Pengampun. Kalau memang kau berbuat sesuatu, mohonlah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kesal sekali Aisyah, orang enggak berbuat apa-apa. Ini sebuah contoh. Alhamdulillah wahyu belum putus. Coba kalau wahyu putus, Rasul sudah wafat, kejadian ini Rasul sudah wafat, kejadian ini wahyu sudah putus, barangkali nama Aisyah akan tercoreng sampai hari ini, sampai hari kiamat. Alhamdulillah wahyu belum putus. Turun wahyu menyatakan Aisyah tidak bersalah. Nah ini kebohongan itu kalau terus diulang-ulang, orang-orang akan percaya. Termasuk kebohongan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat, oleh rakyat, dari rakyat. Ini kebohongan besar. Mana ada rakyat kok berkuasa? Ya, rakyat dikuasai, yang menguasai adalah raja, pemimpin. Kalau rakyat memiliki raja yang jujur, adil, amanah, bijaksana, alhamdulillah, ini nikmat bagi para rakyat. Dan tentu diawali oleh keadilan para rakyat, amanahnya para rakyat, kejujuran para rakyat. Tapi kalau raja itu zalim, atharah, mementingkan dirinya sendiri, pilih kasih, tidak adil, ini musibah bagi rakyat. Dan tentu diawali oleh rakyat yang juga tidak adil, mementingkan dirinya sendiri, tidak jujur, tidak amanah. Karena bagaimana keadaan pemimpin, itu bagaimana rakyat. Nah, kebohongan ini terus diulang dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, demokrasi, demokrasi, demokrasi. Bahwa seolah demokrasi itu sudah yang terbaik. Ya. Seandainya demokrasi itu yang terbaik, tentu para sahabat akan memilih ini. Ya. Tidak ada. Rasul dan para sahabat itu kan dijaga oleh Allah, akan dipilihkan oleh Allah sesuatu yang terbaik. Dan hari itu kan, ya antum tahu, demokrasi kan bukan hal yang baru. Plato mengarang demokrasi itu kan dari ribuan tahun yang lalu. Laku apa tidak? Waktu itu laku apa tidak? Enggak laku. Enggak laku, baru kan 100 tahun terakhir ini laku. Dulunya enggak laku. Mosok kekuasaan kok rakyat? Ya rakyat kan banyak sekali, mosok berkuasa semua? Yang berkuasa tentu satu. Disinilah rakyat ditipu, dinina-bobokkan itu dengan kalimat demokrasi itu. Ini pilihan rakyat, ini maunya rakyat. Seolah kalau maunya rakyat pasti benar. Memang ada kaidah seperti itu. Kalau maunya rakyat pasti benar. Kaidah dari mana? Ya. Kalau maunya rakyat pasti benar kata siapa? Ya kalau mayoritas jahil, mayoritas tidak berilmu, mayoritas syirik, mayoritas ahlul bidah, mayoritas ahli maksiat, mayoritas enggak sholat. Lalu memilih sesuatu menjadi benar, menjadi baik? Tentu tidak.
Maka jangankan seluruh rakyat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, bahkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan nggak ikut-ikutan, tidak disertakan dalam musyawarah siapa yang akan jadi khalifah pertama. Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah nggak ikut-ikutan. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih mulia, ada Abu Bakar di situ, ada Umar di situ, ada beberapa orang Ansor di situ. Karena awalnya sedikit ada perselisihan antara Muhajirin dengan Ansor, sempat ada wacana Muhajirin satu khalifah, Ansor satu khalifah. Tentu ini sebuah keburukan. Maka Abu Bakar buru-buru mengangkat tangan Umar untuk menunjukkan bahwa khalifah satu, tidak boleh dua, dan nggak perlu wakil. Wakil itu ketika berhalangan baru butuh wakil. Kalau nggak berhalangan, ngapain ada wakil? Gitu. Maka Abu Bakar cepat-cepat mengangkat tangan Umar bin Khattab dengan mengatakan, inilah khalifah kita, agar wacana yang salah itu jangan berkembang, segera tutup. Sudah, kita baiat khalifah kita pertama Umar bin Khattab. Mendengar itu, Umar langsung narik tangannya cepat-cepat dengan mengatakan, tidak mungkin aku tampil ketika ada yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Maka gantian Umar yang mengangkat tangan Abu Bakar dengan mengatakan, inilah khalifah kita, kita berbaiat. Cepat sekali, hitungan menit itu, hitungan menit insya Allah, nggak sampai berjam-jam, apalagi berhari-hari. Tidak seperti hari ini, proses menuju Jakarta 1, Jakarta 2, apalagi Indonesia 1, Indonesia 2, berbulan. Ya. Ini cuma beberapa menit. Langsung Umar mengangkat tangan Abu Bakar dengan mengatakan, mari kita baiat pemimpin kita Abu Bakar. Langsung diikuti yang lain. Selesai. Selesai. Ya. Inilah sunnah yang dilakukan oleh manusia-manusia terbaik. Apa iya kita tinggalkan, kita tidak ikuti, kita tidak contoh, malah kita mencontoh bikinan si kafir pelatu. Seluruh rakyat disertakan, yang sholat, yang tidak sholat, yang muslim, yang kafir, yang ahli taat, yang pelacur, yang germo, yang pengedar narkoba, yang penjudi, pemabuk. Ayo rame-rame kita coblos, kita pilih pemimpin kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara sekelas Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah tidak ikut-ikutan. Karena memilih seorang pemimpin cukup beberapa orang, tidak perlu semuanya. Tentu pilih yang paling berilmu. Ya. Bahkan untuk Umar, yang milih Umar sebagai khalifah berapa orang? Kalau tadi kan beberapa orang ya, ada sedikit perselisihan awalnya. Nah, adapun yang memilih Umar jadi khalifah berapa orang? Satu orang. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sebelum wafat, beliau mengatakan, jika nanti aku meninggal, maka yang akan menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Begitu Abu Bakar wafat, otomatis mirip-mirip kalau sekarang apa itu putra mahkota. Ketika seorang raja wafat, putra mahkota otomatis
tanpa coblosan, tanpa pemilu, tanpa kampanye. Berapa miliar, berapa triliun selamat. Kampanye coblosan berapa triliun itu. Kan yang nyoblos bukan 10 orang, 20 orang, tapi ratusan juta. Tentu butuh biaya yang luar biasa. Ya. Sementara kita sedang butuh-butuhnya dana untuk pembangunan ini, mengentaskan kemiskinan, bikin pabrik dan seterusnya. Dihambur-hamburkan. Lihat Umar. Ketika Abu Bakar wafat, otomatis betapa mudahnya, betapa murahnya, betapa cepatnya. Tidak ada cacian, makian, hujatan sebagaimana hari ini. Summa afdalun nasi ba'da haula'i. Kemudian setelah mereka diawali oleh 4, kemudian 10. Tapi yang 10 itu 4 masuk ya. Dan 4 pun tidak boleh diacak. Tentu Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar yang kedua. Adapun Utsman, Ali 34 atau 43 sedikit berselisih sebagaimana kita bahas. Adapun Abu Bakar kemudian Umar tidak ada yang berselisih. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib pernah mengancam. Ali bin Abi Thalib pernah mengancam, siapa yang melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku hukum dia, akan aku cambuk dia. Karena tidak boleh. Adapun Utsman kemudian Ali, sekali lagi ada sedikit perselisihan. Adapun Abu Bakar kemudian Umar, tidak ada perselisihan. Nggak mungkin Umar kemudian Abu Bakar, apalagi yang lain. Ya. Nah, untuk yang 6 tadi, beliau katakan kulluhum yasluhu lil khilafah. Semuanya pantas berhak menjadi khalifah. Artinya untuk yang 6 tadi ya berlebih dan berkurang. Nah, sulit untuk mengatakan Tulhah nomor 5, Zubair nomor 6, atau Zubair nomor 5, Sa'ad bin Abi Waqqas, sulit. Sulit. Adapun Abu Bakar nomor 1, Umar nomor 2, tidak sulit. Tidak sulit. Karena jelas, gamblang, sahih, sharih, keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi. Kan Nabi pernah marah ketika yang mengimami salat bukan Abu Bakar tapi Umar. Nabi pernah marah, enggak rela Nabi. Maunya Nabi Abu Bakar. Dan ketika seorang wanita yang berada di tempat jauh mengatakan, seandainya tahun depan aku kemari lagi, engkau sudah tidak ada wahai Rasul, aku harus menemui siapa? Nabi menjawab satu jawaban, satu nama, siapa? Abu Bakar. Nabi nggak bilang Abu Bakar boleh, Umar boleh, nggak. Abu Bakar. Tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Ini pun qarinah, ini pun petunjuk yang jelas gamblang bahwa beliau menghendaki Abu Bakar, bukan yang lain. Nah, termasuk peristiwa hari Kamis. Insyaallah antum tahu peristiwa hari Kamis ya. Peristiwa yang cukup masyhur. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kira-kira 4 atau 5 hari sebelum Nabi wafat. Berarti dalam keadaan sakit. Kan beliau 13 hari sakit, ya kan? Di hari ke-13 itu
beliau merasa enteng seolah sembuh, maka beliau bisa keluar untuk ke masjid, sholat berjamaah. Kaum muslimin sedang sholat, ya, dipapah oleh dua orang, Fudail bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Hampir-hampir kaum muslimin, para sahabat, mau membatalkan sholatnya, saking senangnya Nabi sudah sembuh, bisa sholat lagi. Nggak taunya itu sholat terakhir Nabi bersama kaum muslimin. Habis itu tidak bisa lagi, dan besoknya wafat. Ya. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul awal. Setelah itu maka sahabat-sahabat Nabi di qarnun, di sini bukan abad ya, tapi nggak mungkin kalau abad kan 100 tahun. Hitungan tahun, waktu, ya, awal-awal Islam. Alladzi bu'itsa fihim, di mana tahun pertama, tahun kedua Rasul diutus, lalu masuk Islam. Siapa? Jelas yang 10 itu, ditambah dengan yang lain. Yang awal, bukan Muawiyah, bukan Abu Sufyan, bukan Ikrimah bin Abu Jahal, itu kan akhir, maka disebut tulaqa, ya kan? Akhir. Mungkin setahun 2 tahun masuk Islam, Nabi wafat. Alhamdulillah, tentunya sahabat mulia masuk dalam keumuman At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu an wa adalum jannat. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah jamin mereka semua masuk surga. Walaupun setahun masuk Islam, Nabi wafat, ya. Tapi dari segi keutamaan tentu berbeda. Berbeda dengan yang masuk Islam di awal-awal Islam. Karena resikonya luar biasa. Masuk Islam beberapa bulan setelah Nabi menerima wahyu pertama, besar sekali resikonya. Setahun 2 tahun setelah Nabi menerima wahyu pertama, besar sekali resikonya. Dicaci, dimaki, dihujat, dibunuh. Bahkan Bilal, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ini para budak, keluarga budak, disiksa habis-habisan. Adapun Abu Bakar, Umar, tentu tidak ada yang berani menyiksa, karena bangsawan. Adapun Bilal, budak. Khabbab bin Arad, budak. Ammar bin Yasir, budak. Disiksa karena berani meninggalkan agama nenek moyang, mengikuti agama baru bagi mereka tentunya. Al-muhajirun al-awwaluna, yaitu orang-orang muhajirin yang awal. Berarti masuk 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, sampai berapa? 13 tahun. Karena Nabi di Makkah 13 tahun. Al-muhajirun al-awwaluna wal ansar, kemudian orang-orang Ansar. Apakah orang Ansar ini masuk Islam tahun ke-14, tahun ke-15, tahun ke-16, yaitu setelah Nabi hijrah? Jawabnya tidak. Kenapa? Banyak orang-orang Ansar, banyak orang-orang Madinah masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, kan ada Bayatul Aqabah pertama, Bayatul Aqabah kedua, ya kan?
Mereka berbaiat, membaiat Nabi, masuk Islam, baca syahadat ketika Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ketika Nabi diusir, ketika Nabi dicaci, dimaki, dihujat, bahkan mau dibunuh oleh kafir Quraisy di Mekah, tetangga-tetangga beliau, sanak famili beliau, teman-teman kecil beliau, ya, mencaci maki, menghujat, bahkan mau membunuh. Begitu Nabi hari pertama menginjakkan kaki di Madinah, disambut. Nah, ini luar biasa. Tentu Nabi terharu sekali, Nabi bahagia sekali. Maka Nabi mengatakan, seandainya orang-orang menuruni lembah, ke sini, ke sana, ke situ, ke sini, kemudian orang Ansor menuruni satu lembah, maka aku pasti akan menuruni lembahnya orang-orang Ansor. Beliau akan bersama orang-orang Ansor. Oleh karena itu, ketika Futuh Mekah 8 Hijrah kira-kira, beliau berhasil mengalahkan Mekah, menaklukkan Mekah. Mekah sudah kalah, Islam menang. Mekah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Yang berkuasa bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan lagi, tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sempat ada selentingan, sempat ada dugaan bahwa Rasulullah akan menetap di Mekah, nggak balik lagi ke Madinah. Ada berita seperti itu, ada pendapat seperti itu, ada selentingan seperti itu. Langsung buru-buru dibantah oleh Nabi. Bahkan ketika orang-orang Ansar tidak diberi ghanimah yang banyak, bahkan banyak dari mereka tidak diberi. Sementara Aqra bin Habis diberi 100 ekor unta, Muawiyah, Abu Sufyan masing-masing diberi 100 ekor unta. Padahal baru saja masuk Islam. Kan sunnahnya begitu. Orang yang baru saja masuk Islam diberi. Gitu. Orang-orang yang baru saja masuk Islam, apa istilahnya? Mu'allaf, diberi untuk melembutkan hatinya. Orang-orang Ansor justru tidak diberi. Maka banyak yang kecewa. Mereka teringat bagaimana Rasulullah diusir dari Mekah, kemudian kami sambut di Madinah, kami berikan tempat begini. Sekarang mendapatkan ghanimah, rampasan perang yang banyak sekali. Orang-orang Ansor justru tidak diberi. Nah, Nabi mengumpulkan orang-orang Ansar, lalu Nabi mengatakan, seandainya orang-orang pulang bawa emas, seandainya orang-orang pulang bawa perak, orang-orang pulang bawa uang, sementara kalian pulang bawa Rasulullah, pilih yang mana? Mendengar ucapan Nabi ini, mereka menangis terharu, karena mereka mendapatkan yang jauh lebih berharga daripada uang, emas, perak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, orang-orang Ansar, tidak kecewa akhirnya ketika tidak mendapatkan ghanimah sama sekali. Dan memang Nabi seperti itu. Yang diberi itu yang lemah imannya, yang baru saja masuk Islam. Adapun yang kuat, yang tidak mungkin murtad lagi, tidak diberi. Ya. Justru Nabi memberi kepada orang-orang yang masih lemah imannya. Namanya juga mu'allaf, ya kan? Perlu dilembutkan hatinya. Wahum man shallal qiblatain.
dan mereka termasuk yang sholat menghadap dua kiblat. Kita, bahkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan para tabi'in, tidak ada yang merasakan sholat menghadap dua kiblat. Yang menghadap dua kiblat hanyalah para sahabat, itu pun bukan sahabat yang akhir-akhir. Kalau sahabat yang akhir-akhir masuk Islam, tentu sholat menghadap satu kiblat. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tentang salat menghadap dua kiblat ini, ada borok Yahudi yang terbongkar dari sini. Ketika Rasul dan para sahabat awalnya salat menghadap Masjidil Aqsa, Yahudi senang, Yahudi tentram. Ketika Allah memerintahkan Nabi atas permohonan Nabi, jadi ketika Nabi di Mekah, beliau di Mekah sudah ada salat belum? Sudah. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sudah ada salat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Belum ada subuh, duhur, asar, maghrib, belum ada ya. Pokoknya 2 rakaat, 2 rakaat. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam. Kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Itu di Mekah apa di Madinah? Masih di Mekah. Maka diwajibkannya sholat 5 waktu itu beberapa bulan sebelum hijrah. Artinya ketika di Mekah sudah ada sholat, termasuk sholat 5 waktu, walaupun cuma beberapa bulan. Nah, nggak ada masalah. Walaupun sholat di Mekah harus menghadap Masjidil Aqsa, belum menghadap Ka'bah, Masjidil Aqsa, gitu. Tetapi nggak ada masalah. Masalah di hati Nabi ya. Artinya beliau gundah, gelisah, sedih itu ketika sholat di Madinah. Kenapa? Karena harus membelakangi Ka'bah. Antum tahu ketika penduduk Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina, otomatis harus membelakangi Mekah, membelakangi Ka'bah. Ini yang membuat beliau risau, gundah, tidak nyaman. Maka bolak-balik beliau menghadapkan wajahnya ke langit, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dialihkan ke Ka'bah. Tentu nggak boleh beliau sendiri ya, inisiatif sendiri tidak boleh. Harus menunggu wahyu dari Allah. Maka bagaimana kalau di Mekah? Kenapa beliau tidak gundah, tidak risau? Ya jelas, sholat di Mekah, sholat di Masjidil Haram, sholat di sekitar Ka'bah tentu mudah sekali. Menghadap Ka'bah juga, menghadap Palestina juga, mudah sekali. Tinggal cari posisi aja. Kalau antum berada di sekitar Ka'bah, antum bebas mau sholat menghadap manapun. Pengen menghadap ke arah Indonesia, bisa nggak? Ya bisa. Pengen menghadap ke arah Eropa, bisakah? Bisa. Ya tinggal cari posisi. Nah, adapun di Madinah tentu tidak bisa. Mau tidak mau, beliau harus membelakangi Ka'bah. Ya, beberapa bulan juga. Nah, setelah turun ayat itu, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, mulai sekarang hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya menghadap sholat. Nggak ada kata-kata sholat di situ. Maka banyak yang tidak paham ya. Seperti aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap,
disitulah wajah Allah. Seolah kemana kita nengok, di situ wajah Allah. Keliru. Maksudnya ketika sholat. Ya, sesuai dengan sabda Nabi bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Mau menghadap selatan, utara, barat, timur, pasti di hadapan orang yang sholat. Di situ ada wajah Allah. Itu maksud ayat itu. Walaupun tidak ada kata-kata sholat di situ, tapi maksudnya itu. Maka orang-orang Jahmiyah mengatakan pokoknya kemana kita menghadap. Mereka tidak paham maksudnya menghadap sholat. Ya. Nah, ketika hari pertama Nabi dan para sahabat sholat menghadap Ka'bah, marah, jengkel, gondok. Ya, siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, ini borok. Ini menunjukkan bahwa Yahudi itu inginnya sama dengan kaum muslimin. Ketika berbeda, mereka marah. Sementara sifat Nabi, keinginan Nabi itu selalu berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Salatlah kalian sekali-sekali salat pakai sendal. Mungkin salat di lapangan, salat Id, salat mayat. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi Nasrani salat nggak pernah pakai sendal. Gitu. Jadi bikin beda. Makanlah kalian sahur kalau puasa. Kenapa? Karena orang-orang Nasara ketika berpuasa tidak makan sahur. Ya, nah ini semangat Nabi seperti itu. Termasuk panjangkan jenggotmu, cukur setelah segenggam, potong setelah segenggam, rapikan kumismu. Agar apa? Khaliful Yahud, khaliful Nasara, khaliful Majus. Agar tidak sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Itu semangat Nabi SAW. Tidak mau sama dengan Yahudi, Nasrani, dan umumnya orang kafir. Yahudi sebaliknya, justru senang kalau sama dengan Rasul dan para sahabat. Thumma man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw syahran aw sanatan. Sehari, sebulan, setahun. Atau setahun, sebulan, sehari. Setahun bertemu dengan Nabi, sahabat mulia. Bagaimana sebulan? Iya. Bahkan satu hari, bahkan 1 jam. 1 jam bertemu dengan Nabi. Bahkan mungkin 5 menit melihat wajah Nabi, habis itu Nabi wafat. Atau pernah bertemu dengan wajah Nabi 5 menit, habis itu nggak pernah ketemu lagi sampai Nabi wafat. Apakah dia sahabat? Iya. Adapun belum pernah bertemu dengan wajah Nabi, walaupun sezaman dengan Nabi, sahabat bukan? Bukan. Apa istilahnya? Muhadram. Muhadram, seperti Raja Najasyi, Uwais Al-Qarni. Ini sezaman dengan Nabi, tapi belum pernah bertatap muka melihat wajah Nabi, maka bukan sahabat. Ya, mana bertemu dengan orang mulia akan mendapat kemuliaan. Apalagi manusia termulia di muka bumi, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemu dengan wajah beliau walaupun 5 menit, 10 menit mendapatkan keutamaan. Dan termasuk sahabat. Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho. Tarahama alaih. Kita dianjurkan untuk tarahum. Bahkan lebih dari tarahum kan rahimahullah. Lebih dari itu apa? Radhiyallahu an. Maka sunnah bagi kita mendengar nama Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Betul? Tidak betul. Beda. Ya.
semulia, setakwa Imam Syafi'i tidak berhak mendapatkan ucapan radhiyallahu an. Ya, cukup rahimahullah. Wa tadhkuru fadlahu, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Jangan menyebutkan keburukan. Para sahabat punya keburukan? Pasti, kan manusia biasa, bukan malaikat. Punyakah keburukan para sahabat? Punya. Keburukan masalah syahwat. Ya, pernah marah, pernah ini, pernah ya. Untuk yang ilmu boleh seperti Hatib bin Abi Balta'ah. Pernah membocorkan rahasia Nabi, mau mengirimkan pasukan ke Mekah. Ini kan sebuah keburukan. Ya. Tapi karena ini mengandung ilmu, maka boleh disebut. Yang tidak mengandung ilmu tidak boleh. Wa takuffa an zillatihi, tahan, jangan menyebut kesalahan ketergelincarannya. Ya. Oleh karena itu perselisihan antara Ali dengan Muawiyah yang berakibat terbunuhnya puluhan bahkan ratusan kaum muslimin, para ulama ahlus sunnah maksimal mengatakan Ali mujtahidun musib walahu ajran. Ali bin Abi Thalib mujtahid dan beristihad, istihadnya benar, dapat 2 pahala. Wa Muawiyah mujtahidun muqti, sementara Muawiyah mujtahid dan istihadnya salah, maka dapat pahala 1. Tidak dibilang salah dosa. Ya. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta